Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini hanya sementara. Besok kita akan kembali ke hadirat Allah, di mana akhirat lebih utama, akhirat lebih hebat, akhirat lebih nikmat, akhirat lebih kekal. Allah nyatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ad-dunya faniyah wal akhiratu baqiyah. Dunia hanyalah sementara dan akhirat nanti akan kekal. Oleh karena itu pantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat ladang kita. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan mendapatkan hasil dari kebaikan tersebut. Kalau kita menanam kejahatan, pasti kita akan mendapatkan kejahatan tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan modal, diberikan ladang, diberikan benih. 4 perkara. Iktanim khomsan qabla khomsin, kata Nabi. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Dan 5 perkara ini merupakan salah satu benih. 5 perkara ini merupakan salah satu ladang kita buat nanti untuk di akhirat. Kalau kita pandai-pandai memanfaatkannya, pandai-pandai menggarapnya, pandai-pandai mengolahnya, insya Allah ladang ini akan menghasilkan buah yang hebat. Ladang ini akan menghasilkan tanaman-tanaman yang hebat. Dan ladang ini akan menghasilkan buah yang sangat lebat. Oleh karena itu kata Nabi yang pertama, iktanim khomsan qabla khomsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, wasyababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Ya Allah, masa muda adalah masa yang sangat hebat. Masa muda masa yang paling kuat. Kuat tenaganya, kuat pikirannya, kuat segala macamnya. Baca Quran kuat, tahajud kuat. Kemudian dia melaksanakan ibadah sholat sunnah kuat. Melaksanakan sesuatu yang akan manfaat untuk akhirat tua kuat. Hei, oleh karena itu para pemuda, mumpung kalian masih muda, ayo sing-singkan lengan anda, kerahkan tenaga anda untuk ibadah. Kalau kita sudah tua, ya Allah, bangun malam ya Allah, jangankan mau sholat, gerakin badan aja sudah tidak kuat. Jangankan mau sholat berkali-kali, berokaat-rokaat, 2 kali saja itu pun dipaksakan saudara-saudara. Oleh karena itu mari saudara-saudara yang masih muda, ayo pergunakan, manfaatkan masa mudamu sebelum datang nanti masa tuamu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faragoka qabla sugrika. Masa senggang sebelum masa sempit. Di mana manusia ada masa senggang, ada masa sempit. Satu saat manusia ingin sholat, tiba-tiba masanya sempit. Karena ada kesibukan yang tidak bisa dihindarkan. Karena kelakuan-kelakuan yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu masa senggang kita, yuk kita pergunakan. Ada waktu pengajian kita datang. Ada waktu untuk berjamaah kita datang. Ada waktu untuk sholat berjamaah kita datang. Ada waktu untuk tahajud kita datang. Masya Allah, nanti satu saat kita tidak ada senggang. Jangankan kita saudara-saudara, waktu bergerak pun tidak bisa, berbicara pun tidak bisa. Masya Allah, oleh karena itu waktu senggang ini banyak Allah berikan kepada kita. Peluang-peluang, mari jangan kita biarkan, jangan kita mubazirkan. Yang ketiga saudara-saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasehataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum masa sakit. Ya Allah, masa sehat adalah masa yang paling istimewa. Dengan sehat kita suat untuk ibadah. Dengan sehat kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan sehat kita bisa tadarus, dengan sehat kita bisa tahajud. Yuk, mumpung kita dikasih sehat, pergunakan sehat itu untuk
tanaman kita, untuk ladang kita, buat nanti kita kebahagiaan di akhirat. Satu saat kita bakal dikasih sakit. Manusia pasti ada sehat, ada sakit. Mumpung sehat kita pergunakan untuk ibadah. Qobliyah jangan ditinggalkan, ba'diyah jangan ditinggalkan. Kemudian kita baca Quran malam jangan ditinggalkan. Mumpung sehat kita dikasih oleh Allah. Yang ketiga kata Nabi SAW, waginaka qobla. Yang keempat, waginaka qobla pakrika. Masa kaya sebelum masa miskin. Yuk, orang yang dikasih kaya ilmu, pergunakan ilmunya, manfaatkan ilmunya untuk agama, untuk akhirat. Orang yang dikasih kekayaan jabatan, yuk manfaatkan jabatannya untuk akhirat, manfaatkan jabatannya untuk agama, manfaatkan jabatannya untuk Islam. Jangan dimanfaatkan jangan dimanfaatkan dia punya pangkatnya, punya jabatannya untuk merusak Islam, untuk mengkhianati Islam, untuk menghancurkan Islam. Yang punya kekayaan, yang punya harta, yuk manfaatkan hartanya dengan Islam. Yang punya kekayaan harta, manfaatkan hartanya dengan agama, manfaatkan hartanya demi Islam, manfaatkan hartanya untuk akhirat. Karena satu saat pasti yang kaya akan jatuh miskin. Kadangkala hartanya meninggalkannya, kadangkala dia sendiri yang meninggalkan hartanya, saudara-saudara. Yang kelima kata Nabi, wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa mati. Ya Allah, kita masih bisa hidup, masih ada kesempatan hidup. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak handai tolan kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Mereka sudah menghadap Allah. Kita pun besok akan menghadap Allah. Kita pun besok akan kembali kepada Allah. Kita pun besok akan mati kepada Allah. Oleh karena itu, yuk sebelum kita mati, masa hidup ini kita pergunakan untuk ibadah, kita pergunakan untuk agama, kita pergunakan untuk akhirat. Karena kita hidup di dunia hanya sementara, nanti kekal di akhirat. Ya Allah, kalau kita sudah mati, ada manusia satu saat dia akan menyesal. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Allah, kembalikan aku ke dunia. Jangan lama-lama ya Allah, 1 hari saja, kalau tidak setengah hari saja, kalau tidak seperempat hari saja, kalau tidak 1 saja. Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Aku akan menjadi orang yang baik, aku menjadi orang yang soleh. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dimundurkan sejengkal pun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dimajukan segencal pun. Oleh karena itu, manfaatkan yuk yang 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Karena itu adalah modal kita. Karena itu adalah benih kita untuk kita tanam di akhirat, untuk kita tanam di dunia, untuk kita olah, untuk kita cangkul. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan nanti hasilnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberikan oleh Allah semangat untuk menggarap sawah-sawah Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah semangat untuk menggarap tanah-tanah kita, untuk menggarap ladang-ladang kita, sehingga mudah-mudahan kita nanti akan panen nanti di akhirat. Kita nanti akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.